Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sherly akan menjelaskan tentang working with database pada Y2. Tonton terus videonya ya. Jadi, pada latihan kali ini, kita akan membuat 3 tabel. Yang pertama, customer, dengan kolom ID, nama, email, user ID, lalu ada tabel order dengan kolom ID, date, customer ID, lalu ada tabel order item dengan kolom order ID dan item ID. Selanjutnya, tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut, serta antara tabel customer dengan tabel user. Yang ketiga, buat CRUD untuk customer, order, dan item. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Ketika seseorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Yang keempat, tambahkan satu root, misal customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Yang pertama, kita akan membuat 3 tabel. Dan di sini saya udah membuat 3 tabel yang diperlukan, yaitu customer, dengan nama kolom ID, nama, email, user ID. Nah, user ID ini merupakan foreign key dari tabel user. Selanjutnya ada tabel order. Di sini tabel order memiliki 3 kolom, yaitu ID, date, sama customer ID. Nah, customer ID ini merupakan foreign key dari tabel customer. Lalu ada order item. Di sini order item hanya menyimpan ID order sama ID item. Nah, ini kita juga udah sesuaikan tipe datanya juga. Selanjutnya, nah, tentukan relasi antar tabel tersebut. Untuk relasinya, kita bisa buka di sini. Kita klik database-nya MyMart, lalu klik More Designer. Nah, di sini akan muncul relasi-relasinya. Ini agak susah buat ditampilkan ya, karena tertumpuk-tumpuk, tapi intinya yang tadi saya jelaskan, yaitu customer ini memiliki ID, user ID ini merupakan foreign key dari tabel user, lalu di tabel order ini sudah saya relasikan dengan tabel customer, karena customer ID merupakan foreign key dari tabel customer, lalu order item ini memiliki relasi dengan tabel order dan tabel item. Oke, selanjutnya buka URL untuk backend, lalu buka menu G, buat model dan CRUD untuk customer, order, dan item, serta tabel-tabel lain yang berelasi. Jadi di sini kita buka backend web /G. Nah, kita buat modelnya terlebih dahulu. Untuk modelnya kita akan buat dari customer. Ini kita pilih dulu customer, lalu di sini customer seperti itu. Ini namespace-nya pada common models. Lalu di preview. Nah, ini karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi muncul seperti ini. Lalu setelah buat model customer, lalu buat model order, lalu order item. Selanjutnya, untuk CRUD generator, kita masukkan ke common models customer.
lalu search-nya di common model customer search. Controller-nya ada di backend controller, customer controller. Seperti itu, lalu jika di preview, nah di sini sudah membuat customer controller sama customer create. Selanjutnya, bisa dibuat untuk yang order sama item serta tabel lain yang diperlukan. Setelah itu, untuk soal yang nomor 3, pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Nah, di sini kita perlu menambahkan kode program pada backend controller customer controller. Backend controller customer controller. Nah, pada function action create di sini kita perlu menambahkan seperti ini. Nah, di sini fungsinya kita mencari user ID dari user yang login. Selanjutnya, jika user tersebut itu sudah pernah membuat customer, maka dia akan di-render ke create model seperti ini. Jadi di sini, nah ini setelah ditambahkan kode ini lalu di save, lalu kita ke create PHP yang customer. Sini kita tambahkan kode seperti ini. Jadi tadi jika ternyata usernya itu sudah membuat customer sebelumnya, maka akan muncul tulisan "Oops, hanya dapat membuat satu customer saja." Jika belum pernah membuat customer, maka akan di-render atau diteruskan ke model untuk membuat customer seperti itu. Ini juga setelah ditambahkan konfigurasi seperti ini, lalu disimpan. Setelah itu akan kita coba jalankan. Di backend, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login di sini kita masuk ke customer. Setelah masuk ke customer, dan di sini user Shirley telah membuat satu customer yaitu Shirley VK. Nah, ketika user tersebut akan meng-create customer lagi, maka akan muncul tulisan "Oops, Anda hanya dapat membuat satu customer saja." Seperti itu. Selanjutnya, jika kita logout dan menggunakan akun user lain, di sini misalnya saya akan menggunakan user admin. Nah, setelah itu kita masuk ke customer. Karena admin belum pernah membuat customer sebelumnya, ini customer Shirley merupakan customer dari user ID 2. Kalau admin, kita klik create customer, dan di sini user ID admin itu 4. Jadi dia belum pernah membuat customer sebelumnya, jadi dia bisa membuat customer. Misalnya Shirley, namanya Shirley, gmail.com. Nah, di sini dia berhasil membuat customer baru untuk user ID 4. Oke, next. Di sini untuk yang soal latihan nomor 4, tambahkan satu root, misal customer/show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Jadi di sini langkah selanjutnya yaitu buat file showOrder.php pada direktori view/customer. Backend view
customer. Nah, di sini kita tinggal klik kanan pada folder customer lalu new file. Nah, di sini saya telah membuat file show order dan menuliskan kode program yang diperlukan. Nah, di sini kita menggunakan show order ini untuk memberikan tampilan kepada show order nantinya. Jadi kita akan membuat semacam seperti kolom yang berisikan nama, email, lalu orderannya seperti itu. Selanjutnya, buat function baru bernama action show order pada customer controller. Nah, pada customer controller kita akan membuat action baru. Nah, di sini saya sudah menambahkan action show order. Nah, di sini kita mengambil semua order berdasarkan ini merelasikan dengan customer lalu order item seperti itu. Lalu nanti akan di-render ke tampilan show order yang tadi kita telah buat. Selanjutnya kita bisa langsung membuka backend /web/customer/show order. Oh ya, sebelumnya di sini saya telah menambahkan pada database untuk order. Nah, di sini ID 1, date-nya sekian, lalu customer ID 1. Terus untuk order itemnya, ini untuk order ID 1 tadi, item yang dibeli ada ID 10 sama ID 1. Lalu jika kita masuk ke customer/show order, nah maka akan muncul ID dari ordernya, tanggalnya, lalu nama customer sama email customernya, dan item yang dibeli yaitu iPhone 8s dan Samsung Galaxy A51. Oke, jadi itu dia cara untuk bekerja dengan database pada Y2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.